Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah, kuliah Pak Ustaz aman. Puasanya lancar ya? Nggak ada yang bolong ya? Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah musalla Miftahul Jannah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita seperti biasa di Ahad pekan yang ketiga ya selama bulan Ramadan, kita bersua kembali dan pembahasan yang kita bahas melanjutkan pembahasan dari tahun yang sebelumnya, yaitu pembahasan tentang akidah. Dan pada pertemuan yang lalu di pekan pertama kita sudah membahas sekitar 5 pertanyaan, yaitu tentang pembagian apa Pak? Tauhid. Bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi berapa? 3. Masih ingat nggak Pak? Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Ya, tauhid rububiyah singkatnya adalah berkaitan dengan pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengatur seluruh alam semesta ini. Nah, inilah yang dinamakan tauhid rububiyah dan kita wajib mengimaninya. Kemudian tauhid uluhiyah adalah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba, ya, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba seperti sholat, puasa, zakat, ya, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana semua ini wajib kita tujukan hanya kepada siapa? Kepada Allah, ya. Nah, tauhid yang kedua inilah yang tidak dilakukan oleh kaum musyrikin. Kalau tauhid yang pertama, kaum musyrikin sepakat, ya, beriman mereka yakin yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang memberikan rizki Allah, yang menghidupkan dan mematikan Allah juga, mereka yakin itu. Tapi yang tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam adalah tauhid yang kedua ini. Ya, mereka tidak mau menyerahkan atau menunjukkan seluruh ibadah mereka hanya kepada Allah. Mereka enggak mau. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang Islam, ya. Nah, kemudian tauhid yang ketiga yang sudah kita bahas yaitu tauhid asma wa sifat. Apa yang dikabarkan oleh Al-Qur'an dan juga oleh hadis-hadis Nabi, kita wajib mengimaninya, ya. Kita wajib mengimaninya, enggak boleh mentakwil, enggak boleh mentafwid, tidak boleh mentamtsil, yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, atau mentaktil, menafikan, ya, sebagian nama-namanya atau sifat-sifatnya, atau menafikan secara keseluruhan, ya, ini juga tidak boleh. Tapi apa yang datang dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi wajib kita imani. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pertanyaan aina Allah, di mana Allah.
Ya kalau kita ditanya Allah ada di mana, jawabnya sudah tahu ya Pak. Allah ada di mana? Di atas. Ya. Jadi jangan ragu lagi. Jangan bingung lagi. Jawab dengan yakin. Ya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah berada di atas. Ya. Dan fitrah manusia menunjukkan akan hal ini. Ya. Kalau kita sedang mengalami problem, ya problem apa saja, kita pasti akan mengatakan udahlah kita serahkan kepada yang di mana, yang di atas. Ya, ketika kita sujud, meskipun wajah kita menghadap ke tanah, tapi kita ketika memuji Allah atau kita ketika mengucapkan Allahu Akbar, hati kita akan naik. Ya, ini fitrah yang nggak bisa ditolak, tidak bisa. Lihat hewan-hewan, kalau mereka kehausan, ya mereka akan menengadahkan wajahnya ke arah langit, yang menunjukkan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kemana? Ke langit. Ya beliau menuju ke langit. Ini fitrah yang tidak bisa ditolak. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang belum kita bahas, yaitu di sini kata penulis rahimahullah, hal Allahu ma'ana. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita? Ya, pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita? Maka jawabannya, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Tapi apanya? Pendengarannya, penglihatannya, dan juga ilmunya. Ya, pendengaran, penglihatan, dan juga ilmu Allah, dialah yang bersama kita, bukan zat Allahnya yang bersama kita. Ya, bukan zat Allahnya yang bersama kita, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Musa dan juga Harun, la takhafa, ya, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma asma' wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku melihat dan juga aku mendengar. Ya, aku melihat dan juga aku mendengar. Jadi yang bersama dengan manusia, yang bersama dengan kita semua, pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan juga ilmunya. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas. Ya, berada di atas. Mungkin enggak sesuatu yang ada di atas tapi bersama dengan kita? Bisa aja. Kemarin sudah saya contohkan, ya. Kemarin sudah saya contohkan, kita kalau di sini ngelihat bulan, terus kita berjalan terus kemana gitu, ke daerah mana, bulan tetap kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi bersamaan dengan penglihatan kita, bulan itu tetap berada di mana? Di atas. Ini antara makhluk dengan makhluk, ya. Apalagi kalau kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah zat yang maha mampu. Ya, dia zat yang maha mampu. Taib. Kemarin sempat ada yang bertanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat daripada urat apa? Leher. Ya. Baru kemudian saya membaca itu ada di surat Qaf, ya. Bunyi ayatnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, dan kami lebih dekat kepadanya, ya, kepada manusia dari urat apa? Urat lehernya. Nah, ketika kita membuka tafsir, ya, saya baca di tafsir Ibnu Katsir, kemudian ternyata makna nahnu di sini bukan Allahnya,
Ya, di sini ada dua penafsiran. Yang pertama adalah malaikat, karena di ayat yang setelahnya Allah mengatakan idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ya. Jadi di setiap manusia itu ada dua malaikat, sebelah kiri dan kanannya. Nah, ini berbicara tentang apa? Malaikat. Ya, makna nahnu di sini bukan Allah, tapi apa? Malaikat. Nah, sebagian orang menafsirkan mengatakan Allah lebih dekat dari apa? Urat leher, ini cukup keliru. Kemudian tafsiran yang kedua, yang lebih dekat dari urat leher adalah kebersamaan Allahnya, ya, bukan secara zatnya, bukan. Seperti yang tadi kita bahas di awal, bahwasanya yang bersama kita apanya? Pendengarannya, penglihatannya, dan juga ilmunya, ya. Inilah yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala bersama kita, ya, bukan secara zatnya. Taib. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy, beliau bersama Abu Bakar berdua ngumpet di mana, Pak? Di gua? Bukan, di gua Thur. Ya, di gua Thur. Kemudian beliau ngumpet, cuma cuma hanya bersandar ke dinding gua aja. Ya, kemudian Abu Bakar ketakutan pas itu. Orang Quraisy udah di atas kakinya itu ada di atas kepalanya Abu Bakar sama Rasulullah. Kemudian kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka ngelihat kakinya, wahai Rasul, mereka pasti akan ngelihat kita. Ya, kalau seandainya mereka menundukkan kepalanya aja. Abu Bakar ketakutan. Ya, kalau mereka nundukkan kepala, kita pasti akan ketahuan. Dan ini berbahaya. Lalu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa? La tahzan, jangan engkau bersedih, jangan engkau takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, ya. Allah bersama kita maksudnya dengarannya, penglihatannya, ilmunya, dan juga penjagaannya. Taib. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Hadis ini riwayat Muslim. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada Zat yang Maha mendengar dan juga Zat yang Maha dekat, wa huwa ma'akum, dan Dia bersama kalian. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, yakni penglihatannya, pendengarannya, dan juga ilmunya beserta penjagaannya. Nah, inilah akidah yang harus kita yakini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Lalu apa manfaatnya kita mengimani bahwasanya Allah bersama kita? Ya, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah agar ketika seorang hamba ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau ingin melakukan sesuatu yang buruk, dia meyakini bahwa Allah melihat dia. Ya. Allah mendengar apa yang dia ucapkan, ya. Allah Maha mengetahui atas perbuatan hamba-hambanya, atas apa yang ingin dia lakukan. Allah pasti melihat kita. Jadi ketika seseorang ingin bermaksiat sementara dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia, ya, mendengar apa yang dia ucapkan, maka dari situlah mudah-mudahan akan timbul rasa takut sehingga dia mengurungkan niatnya untuk bermaksiat, ya. Bisa dipahami bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Baik, jelas ya. Pertanyaan yang berikutnya, ma hiya faidatu at-tauhid? Apa manfaat atau faidah mempelajari tauhid? Baik, apa manfaat atau faidah mempelajari tauhid? Maka jawabannya
Faidatut tauhidi hiyal amnu fil akhirati minal adzab wal hidayatu fid dunya wa taghfirudz dzunubi. Qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Baik. Faedah mempelajari tauhid adalah keamanan, rasa aman. Di mana? Di akhirat. Ya dari apa? Dari azab. Dan hidayah di dunia, serta diampunkannya atau dihapuskannya dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu mereka yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman. Maksudnya kezoliman di sini adalah kesyirikan. Ya, jadi orang yang beriman lalu dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah katakan ulaika lahumul amnu. Bagi mereka itu ada rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka akan diberikan apa? Hidayah. Ya. Jadi kalau kita mempelajari tauhid, bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian, kita akan mendapatkan rasa aman, insya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita bisa merasakan kalau kita meyakini bahwa tidak ada yang menakdirkan atau yang menghendaki semua ini, segala apa yang terjadi kepada kita, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita yakini, ya. Bersamaan dengan kita tempuh sebab-sebabnya, bersamaan dengan itu juga kita yakin bahwa yang menakdirkan atas apa yang terjadi pada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita yakin bahwa Allah sangat mencintai hamba-hambanya. Ya, Allah sangat mencintai hamba-hambanya. Jadi apa yang Allah takdirkan kepada hamba-hambanya, insya Allah itu adalah yang apa? Yang terbaik. Ya, itu yang terbaik bagi hambanya. Sehingga dengan akidah ini, dengan kita mempelajari tauhid, hidup kita akan tenang. Ya, hidup kita akan tenang, jalan begitu aja lurus. Dengan apa? Dengan ketenangan. Sebagian orang, Pak, ya, yang mereka itu di dalam hidupnya ada memang yang tidak mengalami ketenangan. Ya, saya punya saudara, kalau mau keluar rumah itu dia syaratnya harus tarik napas, baru kemudian dikeluarin lagi. Ya, nanti baru di situ dia membayangkan di depan ada apa. Ya, ini setiap mau bepergian. Apa maksudnya? Kalau misalkan napasnya lancar, ya kalau napasnya lancar, oh berarti perjalanannya selamat, kata dia. Ya, kalau napasnya nggak lancar, berarti perjalanannya tidak selamat. Nah, pada saat napasnya nggak lancar, dia akan mengurungkan niatnya untuk bepergian. Lihat, tenang apa enggak hidup seperti ini? Enggak tenang, ya. Tapi kalau orang yang beriman, kita sudah keluar rumah baca doa, kita tempuh sebab-sebabnya, naik kendaraan hati-hati, insya Allah kita akan tenang melaju tuh. Ya, lain halnya dengan orang yang kondisi seperti sebelumnya, dia melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya, ya, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lalui. Ya, dia menjadikan patokan, ya, dengan apa? Dengan napasnya. Kata dia kalau napasnya nggak lancar, kemudian seolah-olah di situ ada macan yang menerkam. Dia ngomong sendiri ke saya itu, ya. Baru kemudian saya ajak, besok kita akan pergi ke suatu tempat, ya. Karena memang saya waktu itu sama dia, besok kita mau pergi nih. Bapak nggak usah ngelakuin pernapasan itu, saya yang jamin keselamatannya, insya Allah. Gitu. Artinya apa? Saya ingin membatalkan akidah dia nih, gitu. Kita terkadang perlu menentang atau membatalkan akidah yang keliru seperti ini, ya. Nah, maka saya tantang,
Besok kita akan pergi, Bapak nggak usah melakukan pernapasan, tapi saya yang menjamin bahwa kita akan selamat. Ya, artinya apa? Supaya nggak begitu lagi nih orang, gitu. Karena ini bahaya, ini termasuk apa? Perbuatan syirik jatuhnya. Karena dia tawakal bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dia tidak mau. Ya, dia nggak mau. Nah, inilah faedah mempelajari apa? Tauhid, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, prioritaskan kita di dalam belajar, di dalam membaca tentang tauhid, dan saya berani menjamin bahwa itu akan memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita dengan kebaikan yang sangat banyak. Ya, kita semua di sini belajar, tapi pelajaran tentang tauhid prioritaskan, ya. Pembelajaran tentang tauhid perlu mendapatkan apa? Prioritas di dalam hidup kita. Nah, oleh karenanya Nabi SAW ketika membina para sahabat, bayangkan dari bangsa yang tidak pernah dikenal oleh negara-negara lain, ya, sampai kemudian menjadi bangsa yang sangat ditakuti oleh Persia, ya. Apa yang dijadikan pendidikan atau tarbiyah Nabi SAW kepada para sahabat? Tauhid. Selama berapa? 13 tahun. Bayangkan, digenjot tauhid. Makanya Aisyah mengatakan, kalau sekiranya dakwah Nabi SAW dimulai dengan pengharaman khamr dan juga hukum-hukum yang lainnya, maka para sahabat tidak akan pernah menerima dakwah Nabi SAW. Tapi apa yang dimulai oleh Nabi SAW? Tauhid, ya. Ketika hatinya sudah mantap, dia akan mudah menerima hal-hal yang lainnya. Ya, ketika hatinya sudah mantap dengan tauhid, seseorang akan mudah menerima apa? Hal-hal yang lainnya. Baik, inilah manfaat dari mempelajari tauhid. Kemudian di antara manfaatnya tadi sudah kita sebutkan, yaitu diampunkannya dosa-dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ini hadis qudsi, ya. Allah berfirman, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha magfiratan." Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku, menemuiku, dan engkau membawa dosa sepenuh bumi, bayangkan dosa yang sangat besar sekali. Kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak berbuat syirik kepadaku, engkau mentauhidkanku, maka aku akan datangkan ampunan sepenuh bumi pula, ya. Jadi ini mempelajari tauhid. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan. Ingat kisah Israiliyat tentang seorang ayah yang berwasiat kepada anak-anaknya. Dia mengatakan bahwasanya seluruh maksiat sudah pernah dia kerjakan. Dia sudah mengerjakan segala macam dosa yang sangat besar. Lalu di akhir hayatnya dia berpesan kepada anak-anaknya agar supaya ketika saya mati nanti tolong jasad saya dibakar, ya. Lalu kemudian debunya ditaburkan ke laut, ya, atau ditaburkan ke angin supaya bertiup agar berpencar. Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah menanyakan tentang apa alasan dia melakukan hal ini, lalu dia menjawab, sesungguhnya aku sangat takut kepadamu ya Allah. Nah, lihat ucapannya, aku sangat apa? Sangat takut kepadamu. Ini menunjukkan apa? Tauhid. Ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan keliru, ya, tapi berlandaskan iman, ya, dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan apa? Tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa dia.
ya. Nah, ini sekali lagi manfaat mempelajari apa? Tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a. Hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang bertauhid, ya, dengan tauhid yang murni, dia menyerahkan segala ibadah yang dia lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka insya Allah akan diberikan rasa aman. Insya Allah akan diampuni dosa-dosanya. Insya Allah dia akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Sebelum kita lanjut, masih ada 2 pertanyaan lagi ini pembahasannya. Iya, silakan Bu. Jadi intinya tauhid itu menghilangkan perbuatan syirik. Kalau kita pelajari. Iya, itu inti daripada tauhid. Lain halnya nanti ada pembahasan cabang-cabangnya ya, dari prakteknya. Ya, tauhid itu kan bermacam-macam ya. Kemudian begitu juga dengan kesyirikan bermacam-macam. Tapi inti daripada semua itu adalah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini inti daripada apa? Tauhid. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya yaitu berkaitan dengan syarat diterimanya amal. Nah, kita butuh konsentrasi sedikit Pak tentang pembahasan ini supaya tidak salah paham. Ya, syarat diterimanya amal ini sangat penting untuk kita ketahui karena insya Allah kita semua melakukan amal-amal soleh. Nah, agar amal soleh kita diterima, maka kita harus tahu syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Kata penulis, syarat-syarat agar diterimanya amal, maka syaratnya ada 3. Ya, syurutu qabulil amal indallahi thalathatun. Syarat diterimanya amal ada 3. Yang pertama, beriman kepada Allah dan juga mentauhidkannya. Ini syarat yang pertama, beriman kepada Allah dan juga apa? Mentauhidkan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 107, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh, maka bagi mereka apa? Surga Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu kemudian istiqomah. Ya, ini syarat yang pertama, dan insya Allah kita di sini semua beriman kepada Allah dan kita berusaha merealisasikan tauhid kita, ya, dengan segala ibadah yang kita lakukan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan hanya kepada Allah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-ikhlas. Ya, wa huwal amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'atin. Syarat yang kedua adalah ikhlas karena Allah, tidak ria. Ria artinya apa Pak? Ingin dilihat manusia. Ya, seseorang melakukan sedekah, tolong ini saya nyumbang 100 juta di mushola Miftahul Jannah, tapi tolong nama saya tulis di paling atas, ya, spidolnya paling gede, tebelin. Nah, ini nggak boleh. Ini ria bukan
Ini bukan ria lagi, kelewatan. Ya, untuk apa seperti itu? Atau ketika sedang berkumpul lalu dia sengaja melakukan suatu amalan dengan niat apa? Agar ingin dilihat oleh manusia. Inilah yang dinamakan apa? Ria. Nah, kita tidak boleh beramal seperti itu. Wala sum'ah, dan juga sum'ah. Ya, sum'ah itu ingin diapain? Didengar. Ya, sum'ah ingin didengar. Misalnya contohnya apa? Baca Quran, ya. Supaya bacaan Qurannya didengar oleh manusia, tujuannya dia niatnya. Lalu dia bersamaan dengan itu dia ingin agar manusia memuji dirinya. Ya, memuji dirinya dengan apa? Dengan bacaan Qur'annya itu. Maka ini juga tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 14, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka serulah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena melaksanakan perintah agama. Ya, serulah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena melaksanakan perintah agama. Nah, hujan lagi ya, insyaallah. Allahumma shayyiban nafi'an. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan ikhlas. Ini syarat yang keberapa, Pak? 2. Ya, dihafalin, Pak, supaya kita enggak keliru nanti ketika beramal. Maka orang yang beramal dia harus ikhlas. Dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an sangat banyak, ya. Tapi ini tadi sudah mewakili, cukup. Kemudian syarat yang ketiga. Ini syarat yang ketiga. Nah, ini yang agak berat nih, yang ditolak oleh sebagian orang. Apa itu? Al-muwafaqatu lima jaa bihi ar-rasul. Sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau kita mau beramal, setelah kita ikhlas, ya, beriman, lalu kemudian syarat yang ketiga harus sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul kalian ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul kalian tinggalkan. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan suatu amalan, kita lihat dulu amalan kita sudah sesuai belum sama contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan 2 syarat ini tidak bisa dipisah, Bapak Ibu sekalian. Ya, ikhlas sesuai contoh Nabi ini tidak bisa dipisah. Sebagian ulama mencukupkan dengan 2 syarat ini. Ya, ikhlas kemudian sesuai dengan contoh dari Nabi, maka ini sudah cukup menjadi syarat diterimanya amal. Orang yang ikhlas dia di dalam beribadah kepada Allah, misalnya dia melaksanakan sholat qobliyah subuh, ya, dia melaksanakan qobliyah subuh, ikhlas dia, saking ikhlasnya Bapak Ibu sekalian, dia itu sampai nangis sejadi-jadinya, ya. Tapi apa? Dia mengerjakan qobliyah subuhnya 3 rakaat. Tuh. Mengerjakan qobliyah subuhnya 3 rakaat. Yang syarat yang pertama ikhlas sudah sesuai. Tapi 3 rakaatnya ini, ya, sesuai enggak dengan contoh Nabi? Tidak. Berarti diterima apa enggak? Enggak diterima. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Syaratnya tidak apa? Terpenuhi. Demikian juga orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih kemudian dia menyembelih sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan tata caranya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sembelihannya itu dia tujukan kepada malaikat, ya, atau dia tujukan kepada penghuni kubur, ya, atau dia tujukan kepada benda-benda yang dikeramatkan, ya.
Sudah sesuai dengan contoh Nabi tata cara penyembelihannya, tapi di sini dia tidak ikhlas. Diterima apa enggak amalnya? Tidak, ya, karena tidak terpenuhinya dua syarat ini. Ikhlas karena Allah dan juga sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tapi tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perkaranya atau perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, ya, maka amalan tersebut tertolak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah, ya, pernah ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Didatengin rumah-rumah istri Nabi satu-satu. Dia bertanya tentang ibadahnya Nabi. Lalu setelah dikasih tahu tentang ibadahnya Nabi, ketiganya mengatakan, kok ibadahnya Nabi cenderung sedikit biasa-biasa aja, ya. Oh, mereka berpemahaman menyangka bahwasanya Nabi seperti itu karena dosa-dosanya sudah diampuni, baik yang lalu atau yang akan datang. Lalu ketiganya berinisiatif, Pak. Ya, apa inisiatif mereka? Orang yang pertama, dia ingin melakukan sholat malam semalam suntuk, dari awal malam sampai menjelang subuh, yang gak mau tidur. Kemudian orang yang kedua memiliki inisiatif, yaitu dia akan berpuasa setiap hari, ya, melakukan puasa dahar setiap hari. Hari ini puasa, besok puasa, besoknya lagi puasa, terus berpuasa sepanjang tahun berpuasa. Lalu orang yang ketiga, dia nggak mau menikah, ya, dia nggak mau menikah, hanya ingin fokus beribadah. Lihat, 3 orang ini tujuannya untuk apa? Ibadah, bukan? Ibadah, ya. Yang satu sholat malam terus menerus sepanjang malam. Yang kedua ingin berpuasa setiap hari tanpa ada libur. Yang ketiga nggak mau nikah karena ingin fokus beribadah. Niatnya bagus apa enggak, Pak? Bagus, ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar niat-niat mereka ini lalu mendatangi mereka dan beliau langsung marah, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu." Demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Namun demikian aku berpuasa tapi aku juga berbuka. Artinya ada liburnya, enggak sepanjang tahun berpuasa. Kemudian aku sholat malam tapi aku juga tidur, ya. Lalu kemudian aku menikahi wanita-wanita. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman rogiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku, dia bukan termasuk dari golonganku. Artinya apa? Yang ingin dilakukan 3 orang ini menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat baik mereka, ibadah yang ingin mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi langsung apa? Langsung marah, ya. Karena Bapak Ibu sekalian, agama Islam ini sangat mudah, ya. Apa ibadah yang sulit di dalam Islam coba? Nggak ada, Pak. Ya sholat paling cuma sebentar doang. Ya menuntut ilmu paling 1 jam. Lama-lama paling lama ya 2 jam. Itu pun dibarengi dengan tidur, ya kan? Ya,
fokusnya paling cuma 5 menit. Khutbah Jumat berapa menit coba? Ya 15 menit. Itu pun bangunnya ketika apa? Ketika imam udah turun dari mimbar. Benar apa benar? Benar, ya kan? Begitu. Nah, nggak ada yang susah di dalam Islam itu. Ya puasa coba, Allah nggak perintahkan kita puasa setiap hari sepanjang tahun, tidak. Ya, puasa paling 30 hari. Ya seperti di bulan Ramadan ini. Yang lainnya puasa sunnah, ada liburnya juga, yaitu pun sunnah, tidak apa, tidak wajib. Ya, sholat, ya paling susah ya haji, ya meskipun nunggunya berapa tahun Pak? nunggunya ada yang 30 tahun kan, tapi itu pun sesuai dengan apa, kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, ya nggak mampu secara finansial, ya maka itu tidak wajib bagi kita, ya belum ada kewajiban. Nah, ya, jadi di dalam agama Islam tidak ada yang sulit. Makanya ketika seseorang yang 3 orang ini ingin melakukan ibadah-ibadah yang sulit, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sangat marah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini, Islam ini sangat mudah. Walan yushadad dina ahadun illa golabahu. Dan tidaklah salah seorang di antara kalian memberat-beratkan dirinya di dalam melakukan beragama, ya secara ekstrim di dalam beragama, kecuali dia pasti akan kalah. Ya, dia pasti akan kalah. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, ibadah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang kita kerjakan. Tidak perlu menambah-nambah lagi, ya. Tidak perlu menambah-nambah lagi. Apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah cukup bagi kita, ya. Nggak perlu kita beri tambahan-tambahan lagi, ya, ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kan kita niatnya baik, Ustaz. Lihat, niat yang baik aja cukup nggak di dalam beragama? Nggak cukup. Apa dalilnya tadi? Kisah 3 orang tadi, niatnya baik apa enggak? Baik sekali dia niatnya, ya. Tapi apakah Nabi mengizinkan mereka? Justru Nabi langsung apa? Tegur mereka, ya. Nabi langsung marah terhadap mereka. Oleh karena itu, apa yang ada di dalam Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita kerjakan itu. Adapun yang tidak dikerjakan maka kita apa? Kita tinggalkan, ya, kita tinggalkan. Inilah yang dinamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dengan kata apa? Bid'ah, ya. Jadi jangan sensitif dengan kata ini, karena yang pertama kali menyebutkan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi menyebutkannya? Di setiap hari Jumat. Kalau beliau ingin khutbah, beliau selalu menyebutkan fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali menyebutkan, maka apakah kita ingin menolak perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan itu tidak mungkin, ya. Baik, sudah berapa menit kita? Cukup apa belum? Udah pada tidur, udah mau tidur. Cukup tuh. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, silakan. Saya setuju Mas Radin, kan ada orang meninggal kan di hari ini itu apa contoh Nabi Muhammad SAW. Ada kan untuk panggilan orang sholat, dan yang udah mati nggak bisa sholat lagi. Iya, sebenarnya apa yang Bapak tanyakan dan utarakan itu sudah menjadi jawaban. Azan itu untuk orang yang hidup, ya, untuk orang yang hidup, ya. Kan kalimatnya apa? Hayya 'alas shalah. Marilah kita menuju sholat, ya.
dikhawatirkan mayatnya ntar bangun lagi minta sholat. Saya dipanggil mau sholat ini. Iya. Pada kabur ya. Baik. Kaidah yang sudah kita sebutkan tadi, dua tadi, ikhlas dan sesuai contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah sangat mantap sekali untuk apa? Menolak setiap perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mengadzankan mayit ini, ya. Mengadzankan mayit tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para sahabatnya tidak pernah sama sekali. Oleh karena itu hendaknya kita tinggalkan. Ya, para ulama memiliki kaidah lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan ini baik, pastilah para sahabat sudah mendahului kita. Ya, karena kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti dilakukan oleh para sahabat. Ya, karena mereka adalah generasi terbaik, Pak. Contoh terbaik kita nih, mereka para sahabat. Ya, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, ya. Dan orang-orang kaum muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang setelahnya mengikuti mereka dengan baik. Tuh, Allah perintahkan agar kita mengikuti mereka. Lalu Allah sebutkan apa? Walladzina taba'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah janjikan kepada mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, artinya di dalam ayat ini kita diperintahkan agar mengikuti para sahabat. Ya, dan dalam contoh kasus yang tadi beserta kasus-kasus yang lainnya yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, maka jangan pernah kita kerjakan. Ya, jangan pernah kita kerjakan. Jelas ya, Pak, jawabannya. Tapi ingat, ketika kita mengatakan ini bid'ah, bukan berarti kita mengecam atau mengklaim pelakunya pasti neraka. Nah, ini juga keliru nih. Ya, jangan dipahami ini kamu melakukan perbuatan bid'ah. Bukan berarti kita mengatakan kamu pasti neraka. Bukan seperti itu. Kita menjelaskan tentang hal ini agar manusia paham bahwa ini adalah perbuatan yang akan konsekuensinya itu dia bisa terjatuh ke dalam perkara-perkara dosa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya dosa akan mengajak kepada neraka. Tapi ketika kita memastikan bahwa kamu neraka ini boleh apa enggak boleh. Ya, kita pastikan seseorang kamu masuk surga, kamu masuk neraka, enggak boleh. Kita kepastian bahwasanya fulan surga, fulan neraka, ini adalah hak siapa? Hak Allah. Ya, hanya hak Allah saja, bukan hak Rasulullah juga. Ya, adapun sebagian sahabat yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan wahyu dari siapa? Allah. Jadi sekali lagi yang perlu dipahami, ketika kita menjelaskan tentang perkara bid'ah ini, bukan berarti kita mengatakan pelakunya pasti neraka. Tidak, ya, bukan berarti demikian. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghendaki, Dia yang berhak menentukan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Taib. Ada lagi? Satu lagi? Ya, silakan, Pak. Ini masalah syirik, Pak, ya. Kan kalau ada yang mengapa sesajenan atau tapi saya baca di Quran menuhankan hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu. Iya, benar kalimatnya. Iya. Pertanyaannya apa, Pak? Iya, yang dimaksud menuhankan hawa nafsu, menuhankan hawa nafsu itu apa? Oh, yang dimaksud menuhankan hawa nafsu itu dia mengedepankan hawa nafsunya daripada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita berikan satu contoh, misalnya kita insya Allah akan melaksanakan ibadah
zakat. Ya, kita akan melaksanakan ibadah zakat. Kemudian zakat itu udah ada tata caranya, ya sudah ada ukurannya. Nah, lalu dia berinisiatif seperti ini. Kan aturan di dalam zakat itu diserahkan sebelum apa? Sholat Id. Ya, sholat Id. Ya, sebelum sholat Id. Tapi di dalam hawa nafsunya dia, ya dia mengatakan bahwa nanti aja lah setelah sholat Id kayaknya lebih enak nih. Nah, ini kan hawa nafsu. Ya, dia melakukan hal ini dengan hawa nafsu. Artinya tidak sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Contoh dari Nabi kapan dilakukan? Sebelum sholat Id, ya malamnya, ya malam takbiran, ya. Nah, tapi karena hawa nafsunya dia yang begitu besar mengalahkan dalil, maka inilah yang disebut dengan apa? Menuhankan hawa nafsu. Ya, inilah yang disebut menuhankan hawa nafsu. Iya, dia bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, dia bisa terjatuh ke dalam kesyirikan ketika apa? Ketika dia mengedepankan hawa nafsunya daripada mengedepankan dalil. Ya, ketika dia mengedepankan hawa nafsunya daripada mengedepankan dalil Al-Quran atau As-Sunnah, ini termasuk perbuatan syirik seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, Allah berfirman di dalam surat apa ya, saya lupa. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam ya wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahidah. Saya lupa ayatnya. Ya, di sini mereka itu orang-orang Yahudi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Nah, tadinya kata para ulama, diantaranya dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Qarawi di dalam kitabnya Al-Jadid tentang ayat ini, orang Yahudi dan Nasrani itu tadinya mereka berada di atas agama yang lurus, ya. Tapi rohib mereka, rohib tahu ya Pak ya, yang ya ustadz-ustadznya itu, ya, mereka dijadikan sebagai Tuhan, ya, dijadikan sebagai Tuhan. Maksudnya apa dijadikan sebagai Tuhan? Pendapat mereka lebih didahulukan daripada Al-Quran atau Sunnah atau pendapat wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, jadi orang-orang ini lebih mendahulukan rohib-rohibnya. Apa yang dilakukan rohib-rohibnya dijelaskan oleh para ulama, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, kemudian mereka haramkan apa yang Allah halalkan. Nah, ini bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tapi orang-orangnya lebih mengikuti perkataan-perkataan rohib-rohib mereka, sehingga di sini mereka berbuat syirik, ya. Mereka dikatakan syirik di dalam hal apa? Perundang-undangannya, ya. Di dalam hal perundang-undangannya, yakni mereka mengedepankan ucapan-ucapan rohib-rohib mereka daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran buat kita sebagai orang yang giat di dalam beribadah. Misalnya, kita tidak boleh berpatokan dengan perkataan ustaz atau perkataan ulama, bukan dalil, Pak. Ya. Ingat, perkataan ustaz, perkataan ulama, perkataan kiai ini bukan jadi sandaran kita di dalam beramal. Tapi yang menjadi sandaran kita di dalam beramal adalah Al-Quran dan hadis, ya, dan juga kesepakatannya para sahabat. Ini lebih selamat bagi kita, ya. Adapun perkataan ulama bisa benar, bisa apa? Salah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya mereka mengatakan idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau datang satu hadis, itulah madhabku, itulah pendapatku, ya. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan innama nahnu basyarun, kami ini hanya manusia biasa. Naqulul qawla al-yawm wa narji'u anhu ghadan. Kami hari ini bisa berkata seperti ini, tapi besok terkadang berubah lagi perkataan kami. Nah, inilah manusia.
yang inilah manusia bisa benar bisa salah ya. Taib. Cukup sampai di sini ya Pak ya. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah kebaikan kita di sisinya, mendapatkan pahala yang besar, dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena kita duduk di majelis ini dalam rangka memperdalam agama. Dan yang paling penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.